kalau kita mau championship hidup, kesuksesan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup, semua orang harus meng-grooming dirinya lebih baik. Untuk personal grooming, professional grooming, seseorang perlu personal branding, perlu human interaction skill, perlu leader in me. Hai, tamu saya istimewa. Dibilang teman ya teman, tapi jarang juga ketemu. Tapi kita sering bertemu di satu event. Dan saya diperkenalkan oleh satu orang dulu waktu saya jadi dirut TVRI. Ini dia, wanita atau perempuan yang keren banget mengajarkan tentang grooming. Ibu grooming sudah ada di studio. Guru grooming ya. Guru grooming, ibu guru grooming. Bayangin kita guru gimana, ini gurunya kayak gini, guru grooming. Guru kekinian. Yuli Hartanto. Bawa anak sekarang ya? Bawa dong, Gaby Hartanto. Hello, thank you for having us. Kamu dulu ini waktu di LA zaman COVID yang sempat ini ya? Ya. Sempat ada hate apa ya? Jadi Asian hate. hater. Ya. Temennya. Orang-orang Orang juga? sana enggak. I experienced it in work field sih, tapi Ya. without realizing, tanpa sadar kalau itu Asian hate. Sampai Asian hate. Ya. Tiba-tiba orang Amerika tuh benci dengan orang Asia. Ya. Karena lebih cantik, lebih sukses, dan dianggap penyebar COVID Wuhan ya. Iya, betul. Waduh. Tapi aku tidak sadar itu Asian hate, sampai teman aku yang Latina dan yang African American bilang, you are experiencing Asian hate, karena aku in denial pada saat itu. Wow. Pikir people only being rude. I close my eyes, pikir it's not always about the race card. Mukanya oriental banget ya. Kok enggak ibunya banget mukanya? Lagi kecil kalau beliin mereka barang, sampai pramuniaganya tuh bilang, ini anak ibu. Masa nggak anak dibelanjain banyak ini? Karena mukanya beda. Beda lah. Dia selalu bilang adopted. Jauh lebih tinggi. How tall? 178, 178 cm. I'm the shortest lah, I'm 165. Untuk perempuan sih, oke. Kita ngomong kemana-mana. Oke, grooming itu apa sih, Bu? Banyak orang mengajar salah satu ilmu grooming yang di bawah payung grooming adalah mungkin public speaking, presentation skill. Tetapi ketika presentasi, kan ada yang dilihat, look-nya. Berarti harus ada kecerdasan fisikal yang kita itu harus di-groom. Iya, maksudnya banyak hal, inner and outer beauty. Grooming artinya mempersiapkan seseorang, meng-grooming seseorang untuk sebuah tujuan atau visi misi atau kerjaan. Arti grooming sendiri itu apa sih? Grooming itu artinya merapikan, kayak merapikan. Kenapa kita groom animals, pets, ya kan? Supaya mereka rapi, bersih, atraktif, ya kan? Tetapi untuk manusia mungkin ada satu tujuan. Tetapi sebenarnya binatang juga, Mas Helmi. Kalau binatang itu mau ikut lomba, ya kan, championship, kan animal ada doggy itu ada misalnya, kan ada championship-nya. Mereka harus di grooming dulu. Berarti life is about, kalau kita mau championship hidup, kesuksesan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup, semua orang harus meng-grooming dirinya lebih baik. Apa aja sih grooming itu? Apa komponennya? Yang basic di dunia di bawah grooming itu kan pasti dress for success. Table manner. Table manner. Ya. Etiket ya. Ya, etiket, table manner, dress for success, presentation skill. Presentation skill. Ya, terus dress for success. Nah, terus cara jalan, confidence and personality development. Tetapi saya menambahkan bahwa untuk personal grooming, professional grooming, seseorang perlu personal branding, perlu human interaction skill, perlu leader in me. Artinya gini, banyak orang mimpi pengen ngelit orang lain. Tapi gini aja deh, kalau lu bisa mimpin diri lu sendiri, otomatis orang akan ngikut kita. Karena leadership is about people copying us kan. Nah, terus lalu saya membuat satu program namanya All About Grooming. All About Grooming. Ya. Gue udah lolos nggak di mata ibu guru grooming? Nggak lolos kali gue ya. Gini. Jujur aja, jujur. Maksudnya you are fine, tetapi seringkali orang-orang seperti Pak Helmi ini yang sukses, berhasil dan powerful, mereka bilang begini ke saya, Yul, gue tuh udah nggak butuh ilmu grooming. Karena gue bukan you, banyak people yang sudah at your level. Gue cuma nanya, gue tuh udah. I said you're fine, you're fine. But I'm just telling you, banyak orang yang sehebat Anda itu bilang personally ke aku bahwa I don't need grooming karena aku sudah achieve apa yang aku mau. Nah, benar, grooming itu lebih dibutuhkan buat orang yang sedang mengejar menapaki kesuksesan mereka. Tetapi harus ingat nih buat orang-orang kaya dan powerful dan berkuasa di luar sana. Why you have to groom yourself? Because people need to respect you, bukan to tolerate you because who you are. Ya, mau pilihan nih, mau di respect atau mau di tolerate, mau di accept atau mau di tolerate. Karena one day, ini cerita nyata. There's one famous guy, old guy lah,
asking me ketemu over dinner, okay? Nah dia makan ikan salmon. Actually that guy yang who told me I don't need grooming. Dan dia makan ikan salmon tuh karena mungkin udah umur ya. Pasti kan orang makan udah umur suka belepotan agak sedikit keluar-keluar. Gue tuh udah mulai gitu tuh. Nah satu hal, kalau kita cipika-cipik itu, I juga besar di luar. Kalau ketemu cipika-cipik itu biasa. Tetapi one thing that he doesn't know, aku tuh nggak makan ikan sebenarnya. Geli, amis ya. Nah ketika dia makan belepotan gitu, pulang, I don't want cipika-cipiki anymore. Nah poinnya, barusan you told me you don't need grooming. Tapi you just missing and lose something that a person yang you invite. Tapi lu bilang dia nggak kalau lu nggak suka ikan? Enggak dong. Masalah enggak. Tapi kan enggak, it's okay. Kan aku nggak suka ikan bukan berarti dia nggak boleh makan ikan. Cuman artinya karena dia klaim he doesn't need grooming karena sudah powerful, sukses, terkenal di negara ini. Masa? It's wrong. Gua barusan makan ikan nih, gue boleh cipika-cipiki nggak? Gitu nggak kelihatan kotor ya boleh, nggak ketahuan tadi, gitu. Jadi intinya mau susah kaya, berpendidikan atau tidak berpendidikan, berkuasa atau tidak berkuasa, terkenal atau tidak terkenal. I think every human being SDM itu butuh grooming, mungkin at different level ya. Saya dengan menti-menti saya, murid-murid saya juga mengajarkan itu etiket. Kadang-kadang tiap bangsa juga Gaby beda ya. Kita ke Cina beda, ke Jepang beda, ya kan? Ke Arab beda lagi gitu. Ketemu pertamanya tuh udah beda-beda tuh. Sama bule beda lagi. Masalah kartu nama aja setiap itu beda-beda lagi ya. Jadi menurut saya pelajaran grooming ini jangan lupa loh. Ini kadang-kadang menentukan sukses atau tidak Anda bernegosiasi dan apa. Ini apakah game ini hasil grooming yang menurut Anda sukses? Jadi gini. Dia profesinya apa sekarang? Model dan acting. Acting? Yes. Udah main? Udah beberapa film. Puji Tuhan dari pulang ke Indonesia 2 tahun lalu sudah 6 web series. 6 web series? Yes. Oh, wow. Ya sesuatu yang tidak didukung keluarga awalnya. Karena ya lu nggak dukung? Kalau, my husband and his family itu nggak support. Karena di Chinese family, dunia entertainment itu juga bukan sesuatu yang wow. Semuanya disuruh dagang ya. Dagang. Bapaknya adalah seorang pengusaha. Jadi aku bilang hari gini kayaknya anak-anak ya udahlah, let them do whatever they like. So how do you cope with that gitu? Lo punya anak pertama, punya satu keinginan jadi apa dan ditentang. Kalau aku sangat pendukung dia satu-satunya di dunia ini. Ya gitu ya. Kamu jujur aja lah. Jujur, mami sangat dukung and I'm so grateful for that. Okay. Jadi I did what my family wanted. Satu di UC San Diego. Disuruh sekolah. Iya, walaupun minggu pertama nyampe Amerika nangis-nangis di lantai bilang mau pulang, mau kuliah di Indonesia aja karena karirku sangat bagus di Indonesia pada saat itu. Udah modeling. Udah, mukaku di billboard di nationwide. Jadi aku ngerasa this is my thing gitu. Why I have to leave gitu kan. Cuman setelah lulus 3,5 tahun aku kebut. Aku sadar bahwa tidak ada penyesalan ke kuliah karena I gained so much from that experience, respect karena di dunia modeling and aku education juga. Lah. And ethic. And ethic. Jurusan apa? Aku international business and psychology. By the way, my kids all sekolahnya tuh very good. Dia cum laude. Dia 2 major and minor. UC San Diego. Iya, that time UC San Diego nomor 31 21. Jadi kan ranking sekolah tuh berdua dan dia waiting list di Berkeley. Dan my son sekarang UC Berkeley. Iya, my son and my bontot di SMAK 1 lulusan SMA-nya. Sekarang my son di Sydney di UNSW, UNSW. South Wales. New South Wales. Good school with the brand gitu ya. Ibunya mana sih? Ibunya nggak lulus kuliah. Tukang bolos. Di SFSU ya. Ibunya kebanyakan main ibunya. Bukan, there was 98 kerusuhan. My dad udah nggak bisa kirim uang. Jadi 1 tahun lagi lu dulu di mana gitu? SF State, San Francisco State. San Francisco State. Ya, my husband USF. Itu sekolahnya Om Wowi itu. Siapa? Mas Wowi Mardigu itu di sana tuh tamatannya. USF. SF State. USF kalau nggak SF State. Ya, cuma 1 tahun lagi. Oke. Jurusan apa dulu? Marketing. Oh, marketing. Masih cocok. Nah, ini makanya ini yang penting dalam ilmu grooming ya, Mas Helmi. Tidak semua orang itu yang punya S1 guarantee they will be successful in life, they will able to make money. A lot beyond ya. Nah, makanya saya membuktikan ini loh dari seorang perempuan yang nggak lulus sekolah, nggak punya S1, but I become a speaker
di negara ini yang as you know my struggle 10 years membangun nama, sekarang you can see that I'm blooming kan. And you have your personal branding. Yeah. Ibu Guru Grooming. Yang apa? Ada yang lu isi sendiri. Di personal branding itu jadilah ibu guru yang titik-titik. Nah, perjuangan hidup kita adalah bagaimana mengisi yangnya itu. Itulah diferensiasi. Kenapa my brand guru? I hate to be called motivator. Buat aku motivator itu orang yang pintar bicara, menyampaikan ilmu pengetahuan yang sudah ada di buku, maybe di Google, tetapi belum tentu they do it, ya kan? Kenapa I involve my children untuk ngajar grooming juga? Karena my children are my products, membuktikan. That's your product. Ya, membuktikan. Orang cantik ini high value product. Semua anak produk orang tua kan Mas Helmi. Jadi membuktikan bahwa aku bukan ngajarin, tapi aku sharing my life journey. Ini contohnya. Contoh misalnya. Bareng bukti. Contoh nih ya Mas, aku di BCA. Ternyata orang kira aku bohong, aku ngajar di BCA. Karena ternyata menurut orang-orang yang di bank, BCA tuh jarang pakai orang luar atau ya tiba-tiba aku dapat sampai 5 batch. Mungkin aku pikir aku dapat karena pas dia kembali ke Indonesia, waktu aku pitching ke BCA, aku bogebi. Jadi buat aku bilang, if you wanna trust me to train your people, this is how I train. This is my standard gitu. Mungkin some people yang udah lebih tua dari Gaby, skill kemampuannya di bawah anak 23, ya kan? Atau Gen Z yang dibilang buruk sekarang, sebenarnya Gen Z buruk bukan salah mereka, berarti salah parentingnya. Ada Gen Z yang bersinar. Jadi sebenarnya untuk contoh, lagi Mas Helmi tahu aku lagi pegang Kemenhub kan, sekolah transportasi. Sebagai vendor pemerintah harus bikin namanya e-katalog. Dan aku itu sangat bodoh banget soal teknologi. Aku nggak bisa. Tahu nggak yang meeting ke Kemenhub itu siapa? Her youngest sister umur 15 years old datang ke kementerian meeting dengan bapak-bapak ini. I think in a way they see, oh impressive ya. Maksudnya I do the talk, let the talk speak by themselves gitu loh. Sekaligus mempekerjakan anak ya, umur. Enggak bayar juga loh, digaji loh. Malah gajinya kemahalan, mintanya lebih dari pasaran. Iya dong, iya. Adikku yang perempuan tuh minta intern terus, jadi dia memang gila mau kerja. Oh gitu ya. Jadi bukan itu ya. Bukan apa menggunakan anak di bawah umur. My kids semua dari 16 disuruh magang. Yes, jadi ya, karena gini. Ya, itu yang paling benar. Ya, saya sebagai orang beragama, mati itu tidak takut. Tetapi yang ada worry adalah anak-anak ini siap mandiri gak tanpa orang tua. Jadi dikejar supaya mereka tuh dididik supaya when mommy daddy's gone, you just fine gitu. Gue kan jarang nguji orang ya Yul. Jadi saya sekarang lagi banyak ngomong. Saya lagi nulis buku judulnya Why Our Kids Don't Listen to Us. Jadi bagaimana komunikasinya putus tuh. Akibatnya apa, banyak sekali kekayaan, kesuksesan perusahaan di generasi pertama nggak dilanjutin oleh generasi kedua. Kadang-kadang rebel juga kan. Nah, saya lagi banyak bulan ini gue akan ngomong 3-4 kali tentang ini. Jadi inilah yang memang harus dilakukan dari kecil, diajak ngomong, ya kan. Saya kemarin belajar juga dari Pak Hermanto Tanoko, one of the richest in Indonesia. He's doing the same thing. He's doing the same thing. Dari kecil tuh diajarin kamu jadi apa. Komunikasi menjadi penting ya. Gini Mas, menurut aku banyak orang suka bilang di TikTok kasih cerita-cerita lucu bahwa anaknya udah ABG, balas WhatsApp aja susah, atau hidden Instagramnya supaya parentsnya nggak lihat gitu kan. Tapi I don't experience that. My kids at 1 second to second eye contact, kita pasti balas right away. Bahkan aku bisa 1 jaman video call with my son yang sudah remaja, masih peluk cium. Mereka nggak malu. I think bener-bener key-nya is parenting. Nah, satu lagi, kalau kita orang kaya, orang tuanya kaya banget, some kids mau deket sama orang tuanya karena money. Tapi aku nih nggak kaya. Ya, aku mau suamiku nggak kaya. Mereka bener-bener. Perlu gue buka nih suaminya. Enggak, mereka jadi bukan karena money ya. They still do listen and ask opini kayak Gaby. Mau nulis apa ke orang nih WhatsApp, mami. Anak-anak 3-3, mami tulis gini udah bener belum? Kalau udah bener baru kirim Mas, nggak sembarang kirim. Kontrak apa? Sebenarnya dari umur 20 tuh udah ini financial terus. Gue cek bener nggak begitu Gaby? Apanya? Mami bener nggak gitu? Bener. I ask my parents, both my dad and my mom, whenever I have contract, I double check with them.
And my love life, all my siblings love life, kita semua tahu. Dia tahu pacarnya siapa dia? Ya, ngapain aja mau ngapain, I know every detail yang I don't have to discuss with public. They are open to me. Then my husband, ya mungkin my husband is the good cop-nya di rumah yang ngejagain anak-anak sungkan untuk open Lebih 100%. Ya, kan harus ada yang open ya. Mereka ke aku. How do you do that? Ya, gimana sih supaya kok anak bisa sedekat itu? Nah ini bisa sharing. Ya, sebenarnya ada baik dan ada buruknya. Tidak semua orang bisa mencontoh aku. Aku tuh sangat liberal. Aku tuh nggak punya batas jam pulang anak. Nggak pernah batasin harus pulang segini. Yang penting pulang. My son tuh sampai bilang di sosial mediaku, my mom is a tiger mom. Tapi nggak ada curfew, artinya nggak ada jam pulang. Yang penting pulang. Tapi itu juga mungkin somehow my husband yang ngerem, ngebatasin gitu loh. Yang anak yang lebih besar pulang boleh lebih pagian, yang ini yang bontot jam segini, ada supaya nggak bablas gitu. But at the same time akhirnya mereka bilang, Mami, I think you are too bebas deh. Kayaknya you mesti batasin Bella yang bontot segini-segini. Mereka kasih masukan. Yang gede. Iya, karena mereka merasa dulu dapat kebebasan yang amat sangat. Mereka mungkin tapi merasa hasilnya begini dong. Iya. Because I feel like I've seen so much outside, overseas, and here. I grew up, saya lama juga di luar. I know what can happen kalau orang, misalnya aku dulu bilang, aku nggak mau ini, nggak mau itu. Ternyata, oh iya, aku sempet ini, sempet itu. Aku bilang ke Mami, maybe you have to, just in case, gitu. Jadi, lu dulu jangan ngomong Ya, dulu ya. oke. Jangan potong-potong. Boleh dites, boleh dites. Apa menurut Gaby the good thing yang diajarkan oleh your parents, especially your mom? Everything yang baik dicontohkan, yang buruk jangan dicontohin. Karena kadang kita anak-anak suka blame parents ya. Yeah. We are like this because of you. Kita contoh anak, contoh orang tua, nggak dengar apa yang kalian ngomong. Tapi dan mami daddy balikin, kamu sudah besar, kamu bisa bedain apa yang jelek, apa yang bagus. Jadi now it's 50-50, you know. You make your own decisions. Yang jelek jangan diikutin, yang bagus diteruskan. Gitu sih. Dan komunikasi penting tiap hari ya? Penting. My dad mau aku lagi keluar kota atau apa, he always... Malah kadang kayak pacar, live vlog di mana kamu? Daddy-nya lebih gue belum tanya lu. Enggak, I mean I'm not as good as my husband. My husband tuh sangat anak-anak banget. Sangat strict. Iya, dan sangat follow, telepon terus. Aku nggak pernah telepon anak, Mas. I think it's his love language. Yeah. Love language. You feel it? Pada saat aku punya pacar, pada saat pacaran nggak seperti itu, aku pikir sempet dulu pas masih kecil ya, nggak sayang kali ya, gitu. Karena papa kan orangnya nyari terus, mau tahu kabar terus, detail. Keren dong. Tapi kan nggak semua anak ya, Gen Z, Gen Alpha yang mau dibegitukan ya. Ini ganggu banget sih, rese amat sih, kepo amat gitu ya. I'm not gonna lie, I think my little sister at some time juga kayak gitu ya. But then that's when the older sister come in gitu mungkin ya. You think I'm cool? Dia pikir aku bisa jadi temannya, dan I tell her bukan artinya we don't gini gitu. Bukan merasa sobat, how old are you sih? I'm 23. 23, sematang itu. She left Indonesia ke US kuliah 16. I fight with her dad, bilang I think she is ready. Going overseas 16. Dadnya terus setuju? Maunya setelah lulus SMA 18 like kita dulu. Tapi I said, Gaby is different. Dari 14 udah kerja, udah ada kematangannya tersendiri, boleh berangkat. Yang membuat dia ngambil sekolah bisnis, Dad? No, we don't direct kids. Harus ini. Kamu memilih sendiri gak jurusan? Ini juga banyak menjadi sumber pertengkaran ya antara parents dengan anak. Pemilihan jurusan. Core-nya pun tuh aku tidak mau pergi kuliah dulu karena duit aku tuh aku sampai tolak-tolakin job modeling pada saat itu. Jadi for even to go to uni, it's like berat gitu rasanya. Karena I'm already making money. Terus? I don't need money from my parents. Sombongnya dulu seperti itu. Dan pilih international business karena aku dari 5 SD sebenarnya udah dagang di sekolah sampai dagang sekolah. Apa? Jadi aku dulu ada kelas crafting, aku jahit bikin dompet, aku bikin cincin dari flanel gitu, jual Bath and Body Works dulu tuh hand sanitizer dari Amerika yang lagi terkenal. Oh itu yang digantung di tas itu ya? Belum masuk Indonesia aku jual, aku punya supplier sendiri 5 SD, makanya di sekolah bikin razia karena mereka tahu aku jualan di sekolah, mereka nggak mau kasih karena dompetku setiap hari tebel. Dari supirku yang udah kerja 23 tahun sama aku, setiap pulang sekolah aku kasih dompetku, deposit ke taruh di bank. Jadi emang udah suka dagang gitu. Siapa yang membuat kamu begitu? Dad or mom? I think looking at my parents, they both work hard and love money, and so I love money too.
Gua tidak jatuh dari pohon. Aku suka uang, jadi aku harus cari sendiri juga. Gue tuh kebayang ya, sebelum lu datang, Gaby, dia cerita banyak waktu kamu di quote unquote dibully lah ya di Amerika. Waktu ada Asian hate, terutama waktu kasus Wuhan tuh, gue pikir, wah ini otoriter banget, ngajarin orang gitu, pasti strict banget sama anaknya. Ternyata tidak. Nah baru ngomong, silakan ngomong. Ya, karena gini, aku besar dengan ayah, karena aku anak cewek satu-satunya. Yes. Dan I was makanya tomboy like, ya? enggak, bukan itu, karena aku termasuk tiap kali sekolah pasti salah satu bunga sekolah ceritanya, bukan sombong yang humbly. Jadi terlalu banyak yang lelaki ke rumah, ya my dad kan jadi overprotected, so aku kayak dipinit. So I don't like the life like that, dipinit. Aku merasa masa mudaku enggak normal gitu. Ya kemana-mana dikawal supir, pergi tapi supir ikut turun loh mas sama temenku tuh udah kayak ajudan gitu. Nah, so I want my kids have different life from me. Tapi bapaknya lebih strict ya? Tapi mungkin karena dia laki, he knows what behind man's mind. Jadi dia lebih menjaga. Jadi actually itu balance. Itu balancing banget. Kalau dua-dua orang tua strict, anak tuh banyak berbohong di belakang orang tua. Gitu. Katanya strict parents create sneaky kids. Say it again. Strict parents create sneaky kids. Banyak temennya yang aku tahu bohongin orang tuanya. Tapi terbukanya sama mami. Iya, they open to me. Jangan bilang parentsnya some I kenal karena orang terkenal atau orang pemuka agama, ya kan? Ternyata hidupnya yang nggak seperti yang parentsnya mau. I mean, they're teenagers. Just kasih the freedom, yang penting jaga. Nah, ini memang aku bebas. Tetapi they know I'm a crazy mother. I mean, I do what I said. I said I will not attend your wedding. How crazy you are? Oh. Lo aja jawab dah, begini seberapa gila apa? Crazy enough lah. Crazy enough. Crazy enough untuk kita juga jaga everything. What did I say before you go to US waktu 16 if you're pregnant? I will never attend your wedding if you get pregnant. How? Ya, karena buat aku you have to have harga diri standar. I don't care what you do, don't get pregnant before marriage. Kenapa? Satu, I don't want my kids menikah dengan orang yang actually bukan harusnya jadi suami, tapi karena hanya father of their children. Ya, I don't want my kids kawin cerai. Kalau bisa normal satu-satu gitu ya. Nah itu aja basically. I want them to be happy. Apalagi kamu orang yang mengejar karir ya. Ngikutin ya yang terjadi pada PDD ya. Ya, banyak orang-orang yang pengen jadi penyanyi, pengen jadi bintang film, kemudian melakukan itu gitu, menerima segala cara gitu. Walaupun kalau kasus PDD itu dimabokin atau apa gitu, tapi ya orang-orang bisa do that to them, ya kan? Kalau dia party apa ada aja, tapi kan sudah dipesenin orang tua, always bring your drink. Kalau kelupa beli lagi nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada experience Gaby? Kan pasti ada party juga di sana ya. Ya, karena orang tua aku juga udah kasih tahu nih, my dad is very detailed. So lebih detail dari ini? Yes. Kalau mami kan lebih free, kalau daddy tuh lebih detail. Karena daddy-nya orang party mudanya, and I'm not. Aku nggak suka tempat party. I like quietness gitu. So I already know. Oh pas masuk klub, daddy bilang kayak gini. Minum kan pas masih muda dulu. Udah dikasih tips ya? Yeah. Apa atau tipsnya dari daddy apa? Always hold your drink, and if you hold your drink, do it this way. Protect. Yeah. So then people nggak bisa. And then if you udah tinggal your glass, get another one. Gitu. Kalau my little sister, I take her with me. Kamu belajar. Kalau minum yang ini rasanya apa? Minum yang ini rasanya apa? Campur nggak enak. Kamu udah tahu rasanya apa? Don't do it yourself. Because I'm there to protect her. Ya kan? Once she go herself, a lot of kids lie to their sisters, their siblings, their Gaby parents. ngerokok? Enggak. You? Enggak. Pernah bilangin itu? Jangan merokok ya? I don't think they try. Pasti anak muda tuh pernah try. They said they don't like it. Mami dulu kan because I was in the entertainment industry very young, so mami bilang, well if you want to try all these, let me know gitu. Dari SMP mas, aku beliin alkohol di rumah. Try rasanya apa. Jadi nggak usah penasaran, nggak usah curious, nggak usah penasaran, nggak usah ngumpet gitu. Jadi I tried first time semua di rumah. Nggak suka. Kalau alkohol rasanya emang nggak suka ya, emang nggak enak. Cuman ya social drinker sometimes. Kalau ngerokok emang aku nggak suka sih. Nggak suka juga? Kalau ngerokok, well my ex used to smoke and kadang he knows to keep distance. Ya gitu sih om.
Drug pernah nyoba? Enggak sih Om. Kalau yang di Amerika sometimes ada yang people consider drugs, saya nggak consider drugs. Kalau yang ekstrim drugs itu enggak. Mungkin anak-anak itu menurut aku weed ya, yang bebas di Amerika. Mungkin buat aku, feeling aku adalah. What do you mean weed? Oh, weed ya? Ya, itu ganja. Ganja, kan ganja, di ganja. Amerika Sekarang legal. bebas ya. Mungkin mereka Nggak semua state juga mungkin ya. mereka ada coba sekali pengen tahu. Kalau menurut aku sih gitu. But they are not gitu di sini, baik-baik aja. Bisa dicek juga bersih dari drugs, dijamin. Dijamin. Boleh dong gue ketawa. Ternyata ya. Ya, nggak bisa Mas. Public figure itu semua kalau ngomong kan orang terekam ya. Nanti one day itu hands pointing to us kan. Ya. Nggak bisa ngomong sembarangan. We are very open like this karena kita nggak mau Ya kita banyak ngomong tentang parenting ya. Iya. Grooming, parenting. Gaby kerja apa sekarang? Modeling lagi? Modeling dan acting Om, karena that's Acting? where I want. Ada bisnis? Bisnis, aku tadi baru kasih Om hard leather tissue box. Oh. Aku bikin mobil. Yeah, that's your product. Ya, aku mendukung UKM Indonesia karena banyak banget produk Indonesia bisa dijual bagus, tapi some people don't know how to market it. Hasil people buy from luar negeri, tapi actually kita orang Indonesia juga bisa bikin. Dia bikin iklannya juga mewah. Padahal kreasi orang sendiri aja kan, Produksi di orang mana? kantorku. Lokal? Di sini. Lokal, wow. Video iklannya staffku yang bikin. Udah laku berapa? Ratusan lah ya. Puji Baru sih, baru berapa Good bulan money? ini. Enggak lah, biasa aja lah itu mah. As itu for time passing ada prospek. lah. Ya. Ini ada beberapa bisnis yang lagi kita mau support ke depannya, so let's see lah. Karena ya we all prepare for the children ya. Gitu, itu aja sih. Ya, harus pilih pasangan hidup yang benar. Oh itu, iya, itu ya, penting, itu. itu penting banget. Saya lebih tertarik, saya lagi banyak bahas parenting ya, bagaimana peran orang tua. Saya juga bersyukur anak saya ya aman lah ya. So far aman lah, nggak ada yang drug, nggak ada yang apa yang macam-macam, nggak ada yang merokok juga anak saya, nggak ada merokok, nggak ada tattoo, nggak ada piercing, no, it's very clean like me. And the mother, ya 3 udah keluar rumah, udah bekerja, menantu saya juga kerja semua, tinggal 1 tuh si Azura. Jadi saya sekarang banyak sharing tentang itu tuh Yul, tentang how to do it, karena sekarang ya seperti buku saya itu Why Our Kids Don't Listen to Us. Kadang-kadang mereka rebel tuh. Ya mereka rebel tuh. Jadi kadang-kadang gara-gara itu bisnis orang tuanya pun nggak mau dia lanjutin. Gak akur sama orang tuanya, males. Nggak usah kerja sama deh, daripada kerja sama ribut melulu sama parents, mendingan nggak usah gitu kan. Nah actually negara ini bisa menjadi maju atau tidak, not based on siapa pemimpinnya. Tetapi SDM-nya tergantung SDM-nya. Nah SDM bagus tidak, itu tergantung parents dan teachers. Di rumah ya? Dua-duanya, teacher, school and home. Karena separuh hidup di rumah, separuh hidup di sekolah. Makanya aku di Kemenhub dikirim mengajar para guru-guru transportasi, sekolah transportasi. Ya, bagaimana kita sharing, bagaimana mengajar itu harus seru, fun, kreatif gitu. Kan gak ada yang suruh jadi guru, like me. I choose to be teacher. Berarti aku sudah harus tahu konsekuensinya. Aku nggak boleh bikin muridku ngantuk, nggak belajar sesuatu. Kita harus berusaha lah mengajar yang terbaik. Kemarin gue nonton video nih Gaby, menarik banget. Tes kalau lu tuh ayah yang baik. 1, kalau anak lu punya masalah, dia larinya ke lu. Bukan menghindar. Menarik tuh ya? Bukan hide it ya. Bukan hide it. Atau dia mencari orang lain. Nomor 2, dia nggak malu jalan sama lu. Sangat tidak. Iya. Ini tanda-tanda yang baik tuh. Kalau dia jalan malu dan dia banggakan, oh ini ayah saya gitu. Bukan sesuatu yang dia umpetin gitu. Itu. Nomor 3-nya gue lupa. Tapi kayak gitulah. Jadi all about gimana ya interaksi, komunikasi. Kemarin saya ketemu Pak Hermanto juga gitu, dari kecil diajak ngomong. Kan anaknya ikut dia semua tuh berbisnis. Jadi kalau di mobil tuh kita suami istri ya selalu cerita sampai membahas hidup. Apa yang diceritain kalau lagi berempat, berlima atau bertiga dengan anak? Penting. Di meja makan, di kamar mau tidur, di ruang tamu, di mobil, di mana aja tentang hidup orang. Misalkan tentang hidup orang? Iya, lihat sosmed nih, ada apa? Dibahas. Kita bahas dong. Nah, dari sisi ini semua, dari semua angle. Jadi konsepnya gini Mas Yami, kita nggak bisa tutupin dunia dari anak kita. Justru harus kita kasih buka, expose, kasih lihat, oh ini begini, solusinya gini. Untuk handle-nya begini, dikasih macam semua itu ilmu supaya mereka punya sedikit knowledge ya. Apakah mereka tidak akan bikin kesalahan? Of course they will, tapi tidak terlalu bablas saya rasa kalau udah dipersiapkan. Mas saya tinggal di apartemen.
Sampai urusan kalau nanti gempa, ada apa-apa lari kemana tuh udah di-direct. Caranya, apanya, apalagi semua. Di California ya. Iya, jadi udah sampai ya? bahas sampai detail begitu. Orang pikir crazy, but they need all the knowledge. Jam terbang kita lah yang kita turunkan ke mereka. Kalau bagi peran suami istri, apa yang Yuli bisa sampaikan ya untuk kepentingan parenting? Ada tips-tipsnya nggak? Oh, antara orang tua dan istri dan suami ya. Ya. Satu, bagi perannya, ya, atau satu apa harus pantangannya. ada bad cop dan good cop. Ya, siapa yang mau tukang marahnya? Biasanya gini, saya sama suami. Gitu. Iya, karena gini, ketika saya ribut sama anak, suami saya akan menjadi good copnya yang membaik. Dan peran itu bisa gantian. Oh iya, membela, mami nggak begini, nggak gini, kan pasti anak ribut, marah, bisa benci sama kita marah, ya kan? Makanya anak bisa pisah sama orang tua, karena nggak ada nih yang ngelusin nih, nggak ada yang nyadarin nih. Nanti giliran dia ribut sama dedinya, aku yang belain gitu. Belain dedinya? Iya dong, walaupun misalkan kita tidak suka suami kita in certain ways, tapi kan untuk menyelamatkan anak ini tetap punya orang tua utuh, gini, aku tuh biggest supporter of parents. Harus no matter what stay as parents. Karena anak tidak minta dilahirkan. Jangan mereka berpikir mereka apes punya orang tua kayak kita. Ya, makanya aku sangat gak respect sama orang-orang di sana yang di luar sana sukses, tapi nggak good parents. Tapi kan kadang-kadang antara papa sama mama berbeda pendapat juga kan? Atau berbeda ya ini pandangan? Pasti beda pendapat. Tetapi when it comes kalau ini baik untuk anak kita, kita tuh sometimes acting dan berbohong bahwa ini ya baik untuk mereka. Berbohong bukan berbohong untuk jahat ya, maksudnya ya udah drop our ego, ya udah perbedaan itu kita samakan. Yang penting anak-anak get the point, dapat ini loh yang benernya, ilmunya yang bener tuh begini. Gitu. Walaupun misalnya si daddy Yuli nggak seneng banget nih, laki gua nih salah sebenarnya di depan anak. Kalau itu terjadi apa yang Yuli lakukan? Mengatakan dad you are wrong. Tapi gini, ada pasti argumen itu dulu. Nanti di depan anak-anak? Iya, nggak apa-apa. Karena gini, anak kami, khusus keluarga kami nggak tahu ya. Even aku suami istri ribut, itu nanti juri dan judge-nya yang pendamainya anak-anak. Gitu? Mereka udah gede begitu. Saya WhatsApp. Jadi pernah kejadian? Oh selalu. Jadi kami punya grup keluarga. Saya punya grup dengan anak-anak. Bapaknya punya grup sama anak-anak. Anak-anak punya grup sendiri. Jadi kalau lagi ribut, saya ngadu ke anak-anak, Daddy ngadu ke anak-anak, berarti kan mereka udah listen both ways ya. Hati-hati salah grup tuh. Nah, jadi udah listen both ways, mereka bisa nasehatin kita. Jadi mau aku di LA, adikku yang cowok di Sydney, adikku yang satu lagi di Jakarta. Ya. Mereka tahu what's going on, mereka akan diskusi. Mereka ada grup sendiri anak lagi. Mereka diskusi mau ngomong ke dedinya gimana, mau ngomong mami ke gimana. Siapa yang maju ke mami, siapa yang maju ke dedi itu. You decide. Ya. Bagi tugas. Uniknya keluarga saya begitu, Mas. It's amazing, but I'm thankful anak-anak bisa involve dalam pernikahan kami gitu. When I was older kan aku terus yang maju Om. And then once my siblings get older, gede, I'm tired. You guys have to learn. So we have 3 bodies, buat apa yang dipakai cuma 1. Yang nomor 2 umur berapa sih? Selisih 20 ya. 20, 3 years different. Yang bontot 17. 3. What I also like about my parents ya Om, beban punya orang tua yang mungkin yang public figure, orang ada beban ngomong kayak gini, kok anaknya guru grooming kayak gitu, kok anak misalnya pendeta seperti itu, yang aku selalu feel kasihan ya anaknya itu jadi beban overshadowing the parents. Bahkan ada anak pendeta bunuh diri lah. Yeah. Surabaya. Unfortunately. Tapi what I like about my parents, they give me room to make mistakes because I am my own person and I get to learn from my own mistakes gitu, not overshadowing who my parents are. Of course, aku ada nama yang harus aku jaga, tapi I also get to make my own mistakes. Kan ibu guru satu ini kan kita kenalan cukup lama lah ya, on and off. Karena saya terlalu sibuk, dia juga sibuk. Sekarang lagi berusaha mungkin akan ada program bersama. Saya pikir ini lebih menarik tuh daripada kalau sekedar masuk ke perusahaan ya it's good gitu. Tapi ada yang lebih critical untuk ngelihat Indonesia ke depan ya. Karena the children is our future. Itu udah jelas tuh, udah ada di lagu tuh. Jadi saya pikir bagaimana parenting, bagaimana membuat anak-anak kita itu menjadi orang-orang hebat ke depan. Karena sekarang tuh aduh
Gen Z itu stereotypingnya tuh di mata orang-orang yang lebih tua itu jelek banget tuh, pemalas, nggak bisa tanggung jawab, nggak sopan sama orang tua, ya kan, bahasanya aneh, ya gampang putus asa, ya anxiety, terus ya itu makanya kita yang melahirkan dan mendidik. Jadi ini menurut saya banyak hal yang kita bisa lakukan tuh. Mas Helmi percaya gak kalau anak yang benar-benar dididik dengan benar, gak akan mungkin anak itu bisa membunuh, membuli, itu tidak akan. Berarti kalau bisa begitu sudah salah asuhan dari awalnya. Makanya saya bilang mau memperbaiki sebuah bangsa, perbaiki parentingnya. Kemarin gue ada video loh, jadi ada ibu-ibu negur anaknya tentang kok karakter kamu kok gitu. Dia bilang, hey, don't blame me, check the factory. Nah, tapi gini. Check the factory. Lo kalau komplain dengan satu produk, check the factory dong. Kenapa barangnya begini? Nah, uniknya keluarga kami, kami ini kan bacotnya pada gede. Jadi semua orang punya cara masing-masing ya. Bahwa kami tuh bukan orang yang ngomongnya halus, nak, begini-begini. Enggak. It doesn't matter orang yang keras, bukan nggak good parents. Memang bahasanya gitu. Saya orang tua dari Bangka Belitung. Ya tahu sendiri dong, dan gua lu kalau ngomong Hokkien ya kan. Jadi orang pikir kasar, ya menurut versi orang kasar gitu. Tapi kan lagi-lagi yang penting gini dah intinya, jangan lihat prosesnya, lihat hasilnya aja. Karena setiap proses cara orang berbeda-beda. Cara orang bikin bakmi, kue beda-beda. Tapi yang penting enak apa enggak, bagus apa enggak, ya kan gitu aja. Jangan suka kritik. Oh caranya begini, makanya aku males ngomongin parenting tuh di publik karena aku punya ilmunya nggak ada di ilmu psikologi. Aku is doing gitu loh. Can I say something? Kan I took psychology ya in America, and di Amerika tuh kan semuanya bebas berpendapat di kelas, siapa mau jawab angkat tangan. We were talking about spanking kids. Spanking kid ya. Pukul anak. I do. Of course di Amerika is something yang kayak you shouldn't do gitu ya kan. Child abuse apa segala macam. I grew up, my mom everywhere bawa centong nasi yang kayu. So, if aku dapet nilai jelek, remedial, atau do something wrong, itu centong keluar. Untuk apa? Untuk kasih punishment-nya dipukul. Di mana pukulnya? Nah, pukulnya mami udah coba dulu nih. She tries on her own body, sisi mana aja. Tangan, ini, pantat, ya kan? And then tiap kali kita make mistake, pilih mau yang mana. And then kita di situ juga belajar negotiation skills. Kita nego, mami bilang pukul 10 kali, kita bilang janganlah, kan nilainya nggak gitu jelek, 7 lah gitu kan. Nah di situ di kelas psikologi aku ditanya, siapa yang punya opini? Menurut kalian siapa yang agree spank kids? Dari seluruh bule-bule di kelas aku, hanya aku yang angkat tangan. And everyone just looked at me like, what? Bukan bule lagi dia. Are you crazy gitu? And honestly, I've told my mom and the class juga, if I had kids, I would do that. Kenapa? Because I grew up fine. Aku nggak ada luka batin, and my mom didn't abuse me. It wasn't hitting me kayak orang. Itu bukan kayak orang kebencian, om. Pukulnya bukan child abuse, beda ya sama orang tua yang benar-benar abuse children. Karena di Amerika sempat baca buku A Child Called It. Itu orang tua memang benar-benar abuse dia, kasihan sekali. Tapi kan in this case mom enggak, dan itu apa ya, a form of discipline yang karena pakai mulut mami baik-baik, anak-anak tidak mau dengar, ya centong keluar. Dan I agree karena aku terima emang gue diomongin baik-baik nggak bisa. Iya. So I think that's a way I learn my discipline, my mistakes, and kalau anak-anakku begitu juga suatu hari, mungkin itu suatu cara yang aku bakal keluarkan juga. Tapi kan aku belum punya anak nih, jadi I don't know yet. Nggak apa-apa beli centongnya sekarang persiapan. Sorry. Just curious, respon dari teman-teman lu satu kelas kayak apa? Ya, untungnya kalau di Amerika ya kan mereka appreciate and respect perbedaan pendapat opinions. Jadi I felt safe ngomong my opinion, and I don't feel wow, atau ada yang mulai oh iya juga, ada nggak gitu? Atau tetap berbeda? Ya nggak tahu pas sudah pulang ya. Ya nggak tahu ya pas pulang, tapi pas di sana mereka cuma kayak gitu. Nah ini salah satu juga di kelas grooming, om, berani mengungkapkan pendapat. Di Indonesia menurut saya tuh jarang banget. Kita semua pernah SD, SMP, SMA di sini. Kalau kita mau ditanya pertanyaan sama guru atau siapa mau jawab pertanyaan, anak-anak itu nggak mau bikin eye contact sama guru karena takut dipilih ngomong, karena takut ketika kita mengucapkan pendapat atau bertanya, teman-teman bilang such a stupid question atau kayak diketawain gitu kan. Sedangkan di Amerika tidak. Di Amerika semua rebutan angkat tangan, saya mau ngomong gitu. Dan berbeda pendapat nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi itu mungkin suatu hal yang
itu juga berurusan dengan self confidence ya Om, dan itu sangat penting bukan hanya dari kita diri sendiri tapi dengan sekeliling untuk orang-orang membuat suasana itu bisa seenak itu, dan itu mulai dari guru-guru juga dan teman-teman sekitar. Begitu sih Om. Saya experience waktu saya kuliah di Miami, saya kan sebelum berangkat saya kan udah jadi dosen akuntansi bertahun-tahun. Saya di sana belajar akuntansi lagi, saya tahu my associate professor itu ngajarnya salah tentang accounting. Saya protes loh Gaby, 3 jam pelajaran kita argue, dan yang lain tuh nonton gitu, they enjoy it. Kalau di sini, orang nggak belajar lagi gara-gara lu gitu. Jadi saya pikir that's good thing juga ya. Tadi mau ngomong apa? Keras itu bukan kekerasan. Keras beda. Bukan kekerasan. Iya. Kalau yang kita lihat di sosmed sekarang orang tua pukul anak lagi rame, itu kan dia membabi buta. Kayak kerasukan, nggak pokoknya sampai puas. Lah saya kan enggak. Jadi centong nasi itu kalau nggak percaya dibuktikan ya yang nonton. Masih ada centongnya? Ada kan di rumah masih dari centong nasi kayu, kan di dapur masih ada. Tapi kan udah nggak bisa speng anak sekarang. Kenapa? Jadi kalau energi kita besar juga centong kayu itu dipukul, dia pedes sebentar, tested. Merahnya tuh hilang sebentar dan nggak sakit. Jadi yang bisa dipukul tapak tangan, arms and the butt, ya, the butt. Udah itu aja. Terus anak saya waktu kecil kalau berani nyaut mulut, saya masih cara lama, saya cabein mulutnya. Dari situ nggak pernah. I said never ever talk back to me. Dan kalau saya marah, saya bilang orang salah terima dimarahin, terima. Kita tuh salah terima dimarahin. Nah, yang penting enggak. Nah, sekarang Gen Z kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sebenarnya dari survei Mark & Plus, Pak Hermawan Kertajaya, dia tuh udah melakukan, ada surveinya tuh katanya, kenapa generasi sekarang lembek? Karena kalau compare tuh generasi kita, yaitu lack of discipline. Tapi ada rules-nya ya, kalau mami keras harus membalas 10 kali cinta. 1 kali keras, misalnya 1 kali hari itu spank. 10 kali aku membalas dengan cinta, artinya berulang-ulang kali I'm telling them I love you, you know why I'm doing this, peluk, cium, hug. They don't have bitterness, gak ada luka batin. Mami kalau cabain mulut kita tuh kalau kita kurang ajar. Kalau aku enggak. Bella. Yang bontot. Tapi itu karena kalau mulutnya kurang ajar. Tapi kalau di rumah kami, anak-anak dilatih boleh speak up Om. Jadi kita boleh beropini, boleh argue, tapi jangan kurang ajar gitu. Sejahat apa sih ngomongnya? Enggak, kalau ngomongnya kasar, masih kecil kan, masih maksudnya masih nyaut gitu, bukan kasar, bukannya dia nyaut terus argue. Kita omelin dia argue. Cabain pernah, terus dia sama Gordon yang guyur mulut Bella di kamar mandi. Tapi Om, sekarang kita anak-anak udah besar, kita tuh cerita itu tuh ketawa. Jadi kita kalau lagi family trip gitu, keluar jalan-jalan lagi tuh holiday, kita jalan-jalan bertiga, orang tua jalan di belakang apa di depan, tapi ketawa-ketawa terus kayak, Mom, Dad, you remember this time you pernah kayak gini. We laugh about it. Sometimes di centong dulu kita sambil ketawa-ketawa. My siblings, misalnya diranjang nih nonggeng, mau kasih pantat buat dipukul. Siblings aku tuh di sambil ranjang, gitu. Aku juga, mami sakit, geli gitu. Jadi kayak it's something yang apa ya? Don't get it wrong, it's not child abuse. Mas, bukan pukul dengan begini. Wah, hajar lu. Enggak dengan ekspresi gitu. Biasa aja. Peng, biasa. Kalau keras kan kalau ada apa-apa kita yang susah. Kecuali seorang tuanya memang ada sakit jiwa ya Mas, lain cerita lagi ya. Kalau normal ya nggak mungkin. Gimana nggak normal nih? Produknya segini keren nih. Are you normal? Ya, sometimes not normal ya. Semua orang ada nggak normalnya ya. Oke. Di persoalan juga di keluarga itu ada penggunaan handphone ya. Yang mendistract komunikasi. Ada advice, ada pengalaman di rumah? Gini. Ada aturan? Dedinya orang IT. Yes. Jadi satu hari anak saya harus dengan handphone bawa kemanapun, harus bisa reachable. Daddy nggak mau ya, nggak bisa cari kalian. Handphone is always with you. Oh, Daddy protektif banget. Iya, bawa ke sekolah, kan nggak boleh dong, diambil. Langsung my husband tulis surat ke sekolah. Please release my son handphone. Karena I need to be able to reach him. Terus bilang sama anaknya, handphone sudah dikasih, jangan dimainin kalau nggak perlu, supaya tidak break the school rules gitu. Jadi enggak, tetap dia itu harus. Rumah kami tuh nggak ada landline, cuman semua handphone. Nggak pernah dibatasin kok, malah suruh belajar gitu. Cuman ada satu aturan yang menarik mungkin di rumah kami, pintu kamar nggak pernah boleh dikunci dari kecil sampai gede. Termasuk my bedroom,
all the children's bedroom never belong. Supaya apa? Ya kita mau anytime masuk bisa. Jadi anak-anak kalau mau di kamar mikir bahwa parentsnya siapa aja bisa langsung masuk mendadak. Mereka juga siaga di dalam, nggak berbuat aneh-aneh. Kalau aneh-aneh kan kebuka, kepergok kan susah gitu loh. How about your bedroom? Nggak pernah loh. Oh iya? Ya nggak pernah. Satu rumah dari kecil sampai hari ini. Pernah kepergok? Harus tahu jam dong. Harus tahu jam. Nggak, kalau ada yang katakan, wah kalau selama kumpul, selama makan nggak boleh main handphone. Ya kita kalau lagi makan ya makan, tapi lagi makanan belum datang tuh ada juga main handphone. Nggak apa-apa. Nyantai aja. Karena kita tuh ngobrol terus Mas di rumah tuh Jadi ngumpul iya, terus. kalau misalnya ada yang nonton apa gitu lagi makan, nanti jadi bahan diskusi pas makan juga. Apapun dibahas kita tuh. Semua hidup orang, semua kasus, Ternyata. apapun dibahas. Ini keluarga kepo sebenarnya. Iya, kepo untuk kebaikan. Kepo untuk kebaikan. Ya. Tapi intinya gini lah, well-groomed people. Jadi orang yang sudah di-grooming, well-groomed people. Itu adalah orang yang memiliki keseimbangan antara logika dan perasaan, tahu kapan pakai hati, tahu kapan pakai otak. Itu aja basically. Jadi well-groomed people. Kalau Anda dominan hati, Anda baperan kan? Orang baperan kan juga susah maju, Mas. Oke, ini kita masuk ke bisnis ya. Kan Yuli kan banyak sekarang membantu bank, membantu kementerian-kementerian. Lebih banyak dari gua nih sekarang kan. Dulu dia Mas ini sekarang bisnis. Dulu Gaby nyari tolong dong Mas ini. Sekarang dia dapat 30 kota, diam-diam aja. I heard a lot of good things. Naktir dikit kayak apa? I heard a lot of good things about you from her. And thank you so much for everything. Thank you. Jadi maksud saya kan sama sekarang generasi. Saya dulu di TVRI juga gitu ya, ada dikotomi ya antara pegawai yang berumur sama yang milenial ke bawah tuh. Karena lifestyle, mindset beda, language-nya beda gitu ya. Kemudian banyak sekali perbedaan. Dan sekarang orang banyak bilang nih orang-orang tua, wah anak sekarang mah lembek banget. Dimarahin dikit, pergi. Ya kan? Bosnya toksik. Atau bosnya toksik gitu, ya kan nggak sopan. Padahal dirinya sendiri. Gue tuh pernah marah, lo tau nggak? Gue pernah sharing. Gue pernah ketemu dengan seorang anak muda sukses, umurnya 20 something gitu. Gue ngajak ketemu, I'm almost 60. Begitu ketemu gue dengan partner gue yang orang-orang hebat itu, kalian minta apa? Wah, gue marah banget. Bukan gila, kalian gak ada etika tuh. Gue bilang siapa sih bapak lu? Gitu. So, bagaimana ibu guru grooming advice gitu untuk supaya orang-orang tua nih, orang-orang tua itu bisa handling karyawannya yang berasal dari generasi yang berbeda. Ini agak serba salah buat antara orang-orang karyawan pemerintah, which is PNS yang tidak bisa dipecat, sama swasta kita corporate. Kalau di corporate kan when you do good, you stay. When you don't do good, you leave. Tapi kan di sisi when you do good, dapat bonus. Pokoknya gitu aja. You nggak perform, out. You perform, you stay. Tapi kan kalau di sisi government, rada susah ya. Bagaimana? Paling dipindahin. Ya banyak yang abuse the privilege, nggak bisa dipecat itu. Nah mungkin saya ini termasuk pembicara yang unik ya. My mulut tuh lumayan beng gitu kalau ngomong. Ya tapi so far Indonesia tuh udah maju Mas. Aku lagi pegang pemerintah. Gak ada sih Mas yang sakit hati, tapi mereka sudah di-prepare sama atasannya. Nanti kalau ikut program grooming, jangan baperan ya. Memang gurunya modelnya plek-ketiplek ngomongnya, gitu. Tapi dia glad, thankful ada orang akhirnya yang menyatakan kebenaran itu. Gurunya cantik tapi mulutnya pedas banget. Karena dulu kejadian suka dicabein waktu di Bangka Belitung. Mami bilang mulutnya sebenarnya pisau, tapi kalau ngajar cabe aja. Iya, kalau pisau nggak laku. Iya gitu. Cabe kan pedas sebentar hilang. Tapi bukan cabe-cabean nih. Ya intinya gini aja Mas, generasi zaman terus berjalan. Lihat aja kalau yang orang masih mau ngotot stay feodal, nggak akan survive kan? Mau bisnis mau apapun. Ya jadi gitu kalau mau jadi good leader dengan usiamu yang berumur, harus ngertiin yang muda. Tahu dunia anak muda. Iya. Dan communication. Iya, dan yang muda juga harusnya dari rumah dididik, di sekolah dididik. Nanti kalau kerja atasan lebih tua walaupun lebih muda harus dihormati karena by jabatan, by status walaupun usia lebih muda tapi kan dia atasan Mas. Gitu. Apalagi sekarang ada sandwich generation, ada strawberry generation, macam-macam lah ya. Ya strawberry kan karena cepat rusak, cepat banyak. Nah aku udah cerita bagus. Ada seorang laki-laki kakek-kakek kencing. Dia kencing terus air kencingnya kena celananya.
Terus dia keluar ke kamar, dia bilang kamarnya bau pesing. Dia ke kebun, dia bilang kebunnya bau pesing. Dia ke ruang tamu, bilang ruang tamunya pesing. Semua ruangan dia bilang bau pesing. Tetapi the truth, the pesing is di dalam dia sendiri. Nah, itu kan yang menceritakan Gen Z sekarang. Ya, you keep blaming semua orang, semua tempat. Why don't you just introspeksi diri? Kenapa? Gini, orang hidup kalau sering dimarahin terus. Yang tua atau yang muda? Siapa aja. Both of them. Nih gini Mas, KPI-nya. Kalau kita hidup tuh sering dimarahin orang kerja. Kalau kita kerja kita dimarahin orang terus. Tapi bos kita nggak marahin yang lain. Then you have to ask. Why? Karena kalau bosnya sakit jiwa, semua orang kan dimarahin sama rata dong. Tapi kalau enggak, berarti he just or she just fed up with you. Ada yang kurang di kamu dan harus mau improve. Gitu. Oke, good. Gaby, mungkin ada apa advice untuk anak-anak seumuran kamu? Hard to say. For me, it's a lot of things harus dirangkum ya. But keep going, keep being you, keep upgrading yourself, be the best version of yourself. Karena mungkin gini, di seumuran aku banyak orang yang lagi quarter life crisis atau apa segala macam. Dan aku nggak munafik ya, aku juga sempat mikir, apakah aku harus berubah penampilan jadi yang lebih seperti, karena kalau aku di circle teman aku orang yang heboh, yang kayak life of the party gitu lah ya. Sometimes I feel like maybe aku harus lebih, mungkin Gaby perempuan dikit lah gitu, lebih anggun kayak kalau ngomong ketawa jangan kenceng-kenceng apa gimana. But then I think, you know what, no, I should keep being myself but be the best version of myself. So I feel like buat anak-anak muda, be the best version of yourself. Okay. Yes, jadi untuk anak-anak muda semua, you can be yourself, but be the best version of yourself. Nggak merugikan orang lain dan nggak perlu membandingkan kita dengan siapapun. Karena itu sebenarnya definisi confidence, Om. Confidence is not walking in the room comparing yourself to others, but realizing there's nothing to compare. Setuju saya. Yang perlu kita bandingkan, kita membandingkan antara kita hari ini dengan hari kemarin. Should be better. Setuju Ibu Guru? Ada satu tambahan buat itu, jadi diri sendiri, bahaya. Yang tajam ditumpulin, yang tumpul ditajemin ya. Jadi kalau terlalu tajam, susah nih human interaction, human connectionnya akan mentok terus. Tapi kalau kita tumpul juga, kita nggak bisa bersinar. Sedangkan personal branding itu tentang tumpul ditajemin supaya bersinar, itu aja sih. Karena semua mengejar kebahagiaan dan sukses ya manusia hidup itu. Thank you. Thank you for your time, for being my guest. Kirain thank you for being friends. Kan udah lama. Gaby, thank you. Thank you for having us. Saya belajar banyak ya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk Anda semua. Dan ini hot topic sekarang. Kita berhadapan dari generasi yang, aduh, kalau kita salah handling, apalagi pemerintah minta kita 2045 jadi negara maju ya. Jadi saya pikir ini challenge-nya adalah di SDM. SDM yang akan membuat Indonesia hebat 2045 itu adalah generasi sekarang. Makanya didik mereka, ajarin mereka, ya cintai mereka dan komunikasilah dengan mereka. Ya, thank you juga Gaby, sukses ya. Thank you Om. Thank you tadi saya udah dikasih kotak tisu. Heart letter tissue. Ini heart to heart. Ya, heart to heart, dua ada filmnya. TVRI. Dari nama Hartanto soalnya. Oke, kita ketemu dengan tamu hebat selanjutnya. Bye-bye, silakan komen. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.